Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizaldi Hamid Pratama de Jawas, NIM akhir 427. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ilmu negara. Mengapa topik ini penting? Karena ilmu negara merupakan dasar untuk memahami bagaimana suatu negara terbentuk, dijalankan, dan diatur agar mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tanpa memahami dasar-dasar ini, kita akan sulit memahami sistem pemerintahan, hukum, dan politik yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Apa yang saya ketahui tentang ilmu negara? Yang pertama, pengertian ilmu negara. Ilmu negara adalah cabang ilmu yang membahas hakikat, asal mula, tujuan, bentuk, dan unsur-unsur negara secara umum dan teoritis. Berbeda dengan ilmu politik yang membahas kekuasaan atau ilmu hukum yang membahas aturan. Ilmu negara lebih menekankan pada konsep dan prinsip dasar tentang negara itu sendiri. Yang kedua, asal mula terbentuknya negara. Menurut ilmu negara, ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana negara bisa terbentuk. Antara lain, yang pertama, teori ketuhanan, yang menyatakan bahwa negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat, yang mengatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kesepakatan antara manusia untuk kehidupan bersama dan tunduk pada suatu kekuasaan. Yang ketiga, teori kekuasaan, yang menyatakan bahwa negara lahir karena adanya pihak yang lebih kuat menundukkan pihak yang lemah. Yang keempat, teori organis, yang melihat negara seperti makhluk hidup yang tumbuh berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Setiap teori memiliki pandangan yang berbeda, tetapi semua membantu kita memahami proses terbentuknya sebuah negara dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, tujuan negara. Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada ideologi dan sistem pemerintahannya. Namun secara umum, tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan dan ketertiban, melindungi hak dan kebebasan warga negara, menciptakan keamanan dan perdamaian baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam konteks Indonesia, tujuan negara sudah tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang berikut, unsur-unsur negara. Suatu wilayah dapat disebut negara jika memiliki 4 unsur utama. Yang pertama, rakyat, yaitu sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di suatu wilayah serta mengakui pemerintah yang sama. Yang kedua, wilayah meliputi darat, laut, dan udara tempat rakyat itu tinggal. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat, yaitu kekuasaan tertinggi yang mengatur dan menjalankan negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure, agar negara tersebut diakui keberadaannya dalam hubungan internasional. Yang berikut, bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Dalam ilmu negara juga dibahas tentang bentuk negara dan pemerintahan, seperti negara kesatuan, yaitu negara yang kekuasaannya bersatu dan pemerintah pusat, contohnya Indonesia. Negara federal, yaitu negara yang berdiri dari beberapa negara bagian, contohnya Amerika Serikat. Sedangkan bentuk pemerintah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, republik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui perwakilan. Yang kedua, monarki, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau ratu. Jadi kesimpulannya, ilmu negara merupakan ilmu yang membahas tentang asal mula, bentuk, tujuan, dan unsur-unsur secara umum. Ilmu ini penting karena menjadi dasar pemahaman bagi kita sebagai mahasiswa hukum, politik, maupun pemerintah untuk memahami bagaimana negara berdiri dan berfungsi. Melalui ilmu negara, kita belajar untuk lebih memahami arti menjadi warga negara yang baik, menghargai hukum dan sistem pemerintahan, serta
berperan aktif dalam membangun bangsa. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.